Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menampilkan website kepada kalian, yaitu website portofolio tentang saya, ya, tentang saya pribadi dan bagaimana caranya membuat sebuah website yang cukup sederhana ini tapi terlihat baik seperti itu. Oke, kita lihat dulu websitenya ya, gimana jalan dari website tersebut. Dan nanti kita akan melihatnya kode-kode source kode di dalam pembuatan HTML-nya, dan ada juga JavaScript dan juga CSS di situ. Oke. Dan juga ada tambahan lagi di sana nanti guys. Nah, oke, di sini ini websitenya ya. Nah, di sini ada profil, ada about, ada tentang, ada projects, dan ada kontak saya. Nah, di sini kita kan ini di atas pertama kita membuat navbar ini teman-teman. Nah, oke, yang ini cukup simpel, ini sebuah teks Muhnur Wahid ya, yang ini dengan ketikan saya sendiri. Kemudian ke bawah. Nah, ketika kita get start ini, kita akan langsung ke bot, atau kalau ke kita mengklik profile, ini akan ke atas, akan up ke atas, dan ketika kita about, kita down ke bawah, kemudian down ke about, ini ke get start sih sebenarnya, ke get start yang ini, tapi ini untuk mendapatkan kan lebih enak ya kalau di sini tuh, dan lebih kelihatan bagus gitu. Nah, ya sebenarnya sama aja fungsinya seperti yang di atas ini, seperti yang about ini. Nah, untuk menjelaskan bagaimana tentang saya. Nah, bot ini untuk menjelaskan bagaimana tentang saya, dan untuk project ini beberapa hal yang apa namanya, yang itu teman-teman, yang saya suka seperti itu, atau beberapa hal tentang project saya, seperti itulah lebih gampangnya. Oke, oke, sebelum itu, nah ini saya ada missing, atau ini lupa ya, sebenarnya ini sama saya ini ditaruh di tengah. Oke, bentar ya teman-teman, kita rubah, kita ke CSS dulu. Di sini CSS saya ini cukup banyak teman-teman. Oke, jadi kalian jangan terlalu bingung karena ini CSS-nya memang saya lihat-lihat itu dari beberapa website, untuk membaguskan atau mendesain sebuah website dengan CSS yang seperti ini. Nah, jadi saya mengcopy dari beberapa website itu CSS-nya seperti itu teman-teman. Nah, oke. Nah, sekarang kita itu yang tadi ya. Nah, itu kan tadi yang ini ya, yang simpel ini. Nah, ini ada di sini teman-teman. Ada di ini. Mana dah? Oke, bentar. Nah, ada di sini. Ada di judul ya. Ada di kelas judul. Ada simple things you can know about Stentor. Nah, ini jadi kita akan memanggil kelas judul ini dengan cara di CS-nya kita buat seperti ini aja teman-teman. Cukup simpel untuk pemanggilan itunya. Nah, kita untuk kelas kita menggunakan titik, dan untuk div kita menggunakan tagar. Nah, kemudian kita menggunakan titik, dan ya bentar dulu kita lihat di anunya tadi apa dah. Oh, judul. Kemudian buka kurung teman-teman. Nah, untuk memindahkan teksnya ke tengah kita buat teks line. Oke, center. Kemudian kita buat teks marginnya. Oh, bukan. Kita buat agar ada space di situ ya. Margin bottom kita buat 7. Bentar. Itu ada teman-teman. Bosan. Bottom, nah ini astagfirullah. 7%. Saya 7%. Bentar. Kita ulang lagi. Karena kalau nggak gini kan nggak ada pilihannya teman. Kita harus cari juga masih. Nah, ini kan ada berapa. Kita buat persen ya. Bener persen. Kita buat 7%. Kita save dan kita lihat di sini perubahannya seperti apa. Nah, itu ke tengah ya. Atau kita itu kurang ke bawah, bisa juga dirubah dengan kita rubah persennya. Nah, seperti itu. Kurang ke bawah lagi, kita rubah ke 4. Nah, oke, udah mantap, udah pas. Nah, untuk ini cuma gambar, dan di sini ini juga keterangan ya, keterangan. Di sini saya menambahkan gambar, dan di sini ini keterangan tentang knowledge, yaitu tentang ilmu. Kemudian nah, ini beberapa hal yang
kalian dapat ketahui tentang alam seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui ini kalian harus membaca ini terlebih dahulu teman-teman. Harus membaca about and with of me. Kalian harus membaca tentang saya dan baru kalian paham tentang simple things you can know about nature. Baru kalian paham tentang itu. Kalian harus membaca itu terlebih dahulu tentang saya, baru kalian paham di situ. Nah, kemudian kita ke kontak ini, di kontak. Nah, di sini. Di kontak ini sebenarnya teman-teman, saya ingin menambahkan PHP karena waktunya kurang cukup ya untuk project ini karena memang cukup lama saya membuatnya. Untuk untuk CSS-nya itu yang sangat lama teman-teman karena di situ CSS-nya banyak sekali teman-teman. Bukan cukup ya, banyak sekali memang CSS-nya. Dan untuk yang di bawah ini, nah ini ada address alamat saya di Jalan Jaks Agung Suprapto Street. Nah ini Jalan Jaks Agung Suprapto Jaks Agung Suprapto ini. Oke bentar ya, kita rubah, kita beri jalan. Oh udah ada teman-teman, Jaks Agung Suprapto Street, jadi Jalan Jaks Agung Suprapto, dan ini ada di Banyuwangi City. Ini ada di kota Banyuwangi, tepatnya di tempat tinggal saya yang dahulu. Nah kalau sekarang saya ada di Madura. Kemudian ada email saya yaitu wa.mohmnur@gmail.com dan ada nomor handphone saya. Terus kita scroll ke bawah, itu ada Twitter. Ini Twitter saya sendiri. Ketika kita mengklik itu akan langsung berada di dalam Twitter saya. Oke, nah kita X. Kemudian bentar, ke close ya teman-teman. Bentar, kita masuk lagi, barusan ke close. Oke, ke bawah lagi ya, saya akan menjelaskan yang ini. Nah untuk Facebook, ini ada Facebook saya, kalian bisa mengkliknya, ini akan masuk ke dalam Facebook saya. Dan kalian jika ingin lebih tahu tentang saya, kalian bisa melihat Facebook saya. Sebentar, masih loading. Oke, udah selesai. Nah di sini ini adalah Facebook saya ya. Kemudian kita kembali saja ke awal. Nah ini ada GitHub saya, akun GitHub. Nah di sini di dalam akun GitHub saya ini ada source code dalam project saya. Akan tetapi project tersebut bukan project yang sekarang saya tampilkan ini ya, bukan source code untuk project yang saya tampilkan ini. Untuk source code waktu kapan ya? Saya waktu semester 1 lah. Karena sekarang kan saya semester 2, ini project baru. Jadi semester 1 itu saya juga membuat sebuah project tentang website game. Sebetulnya itu juga portofolio sih websitenya, akan tetapi saya ingin membuatnya yang lebih baru lagi dan lebih bagus lah. Menurut saya udah bagus sih website ini ya. Kalau menurut kalian gimana gitu, nanti komentarnya ya, karena bagi saya ini udah bagus seperti itu. Mungkin saya juga kurang belajar sih untuk website pembuatan yang lebih bagus lagi. Nah ya di sini nih ada gambarnya, ini juga saya tambahkan gambar. Nah kita lihat beberapa fungsi tombol ya. Nah tadi saya sudah jelaskan untuk tombol profil ini ke atas, kita ke home awal, ke slide pertama, dan untuk about ini untuk slide kedua tentang saya. Kemudian ada project, ini project saya, yaitu tentang bagaimana, pokoknya kalian harus baca tentang about dulu ya sebelum ke project ini agar kalian lebih paham tentang diri saya. Kemudian ini ada kontak saya jika kalian ingin menghubungi saya. Nah ini yang saya jelaskan tadi ya, untuk saya sebenarnya ingin memasukkan PHP dan database di dalam sini sebenarnya teman-teman, karena cuman waktunya tidak cukup ya. Juga untuk menambahkan itu saya juga sulit untuk mencari itunya teman-teman, kode-kode untuk menambahkan PHP, untuk menambahkan data SQL-nya itu teman-teman, karena saya juga kurang belajar masih untuk menambahkan database yang ininya teman-teman. Oke, nanti kalau ini udah berfungsi, mungkin saya ini akan lanjutkan website ini. Nanti kalian kalau mengklik di sini dan kalian memasukkan email kalian dan kalian memencet subscribe, nanti email kalian akan masuk ke dalam database saya seperti itu, dan kalian akan otomatis mengikuti channel saya seperti itu. Oke, channel YouTube saya ya mungkin. Oke. Nah kita ke ini seperti ini, fungsi-fungsi dari button ini. Kita cocokkan ke dalam sebuah Visual Studio Code kita. Nah di dalam Visual Studio Code kita ini ada source code-nya teman-teman. Kita dari awal dulu.
Nah, kita pertama kalian harus membuat index.html. Nah, ini untuk menyimpan HTML. Untuk kalian membuat sebuah HTML pertama kali ya, kalian harus membuat sebuah doc type HTML. Nah, kalau kalian mempunyai sistem kosong ya, apa pertama kosong itu kalian cukup, oke lah kita hapus ini dulu. Nah, kalian cukup seperti ini teman-teman. Save kalau di Visual Studio Code ya tapi. Nah, itu langsung masuk dan kalian tinggal membuat body dan head. Nah, ini membuat title, kemudian kalian juga bisa menambahkan CSS di sini nanti ya. Style.css-nya itu kalian tambahkan di sini. Style.css yang itu yang di sini ya, yang di ini kalian juga bisa nambahkan di sini. Oke, kita Ctrl Z ke codingan saya yang awal. Nah, nih. Jadi seperti ini source codenya. Nah, pertama kita buat viewport content. Nah, ini cuman kata-kata sih. Kemudian meta set-nya, kemudian ini ada name, description, author, content. Nah, content ini saya bisa menambahkan di sini portfolio. Nah, seperti ini agar lebih jelas. Sorry, maaf, salah ketik. Oke, kemudian title 00 Wahid portfolio. Nah, ini untuk ini teman-teman, untuk title ini untuk kita mencari searchingnya di sini. Nah, di sini kalian akan mendapatkan portofolio Wahid. Nah, di sini ini teman-teman. Ini ya, ketika kita ke sini. Nah, ini ada 008 underscore Wahid dan garis itu kemudian portofolio. Oke. Nah, ketika kalian di sini lagi, nah, untuk mendapatkan icon seperti ini, icon seperti global ya, inilah anggap global. Global atau dunia seperti itulah. Nah, itu ada di sini teman-teman. Ada rel sama dengan icon tab, image, x, icon href. Nah, di sini kalian untuk menambahkan gambar, untuk menambahkan yang itu kalian bisa menggunakan ini. Kemudian ini saya menambahkan JavaScript-nya teman-teman. Nah, di sini ada JS yaitu JavaScript. Nah, di sini untuk mengakses JavaScript-nya kalian harus menambahkan ini teman-teman. Untuk tutorial JavaScript kalian bisa cari di W3 School, W3 School. Di situ ada di petani kode juga ada lengkap juga di situ. Oke. Dan untuk nah di sini packtop. Nah, di sini kita buat body id underscore packtop. Nah, packtop itu di dalam id teman-teman. Di dalam id-nya ya. Di dalam body. Body yaitu ada body sama dengan packtop. Seperti itu. Kemudian ini ada kelas navbar. Nah, navbar ini kita membuat sebuah ini teman-teman. Membuat navbar yang di atas ini. Oke. Yang di atas ini. Nah, kalian karena kenapa bisa semut ini, bisa seperti ini. Ini pengaturan dari sebuah JavaScript dan juga pengaturan dari CSS-nya. Nah, untuk kalian mendapatkan ini, mendapatkan navbar, kalian cukup ke Bootstrap teman-teman. Di Bootstrap itu udah lengkap. Kalian bagaimana cara membuat navbar, kalian udah lengkap di situ di Bootstrap. Jadi kalian tinggal copy paste sebuah apa ya? source kodenya, kalian bisa mengeditnya sendiri nanti di situ. Untuk yang udah agak lebih mahir ya tentang HTML. Ya, untuk awal-awal kalian harus belajar dulu tentang CSS terlebih dahulu baru ke Bootstrap. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ya, ini ada profil. Nah, untuk menambahkan profil yang di sini ya. Untuk menambahkan profil yang di sini ya. Nah, kontak. Nah, profil ini untuk ke packtop. Nah, underscore top. Jadi ke atas teman-teman, ke paling atas seperti itu. Packtop dan profil. Nah, ini untuk menambahkan buttonnya, menambahkan button untuk profilnya kita menggunakan area label dan area expense karena lebih bagus seperti itu untuk penulisan untuk di sebelah kanan dan untuk identity itu website. Nah, kita lanjut ke bawah, kita buat bot tentang bot. Nah, di sini bagaimana kita menaruh di sebelah kanan dan itu ada spasi juga dan memunculkan gambar seperti ini. Ketika kita mau masuk muncul seperti tangan ini dan ada itunya warnanya ganti ya. Nah, di situ kita menambahkan collapse navbar ID responsive. Oke, jadi itu akan berubah nanti gambarnya teman-teman. Kemudian ada nav item, ada nav link. Nah, nav link ini untuk kan ada about. Ini ke about, tagar about. Nah, tagar about ini ada di sebelah sini. Mana ada? About section. Tagar about. Nah, href tagar about get start.
Nah ini ID sama dengan about. Nah kan kalau itu ID atau div itu kan menggunakan tagar, jadi kita tagar itu akan masuk ke dalam, ke bawah, masuk ke sininya teman-teman, masuk ke ke bot yang tentang ini, ke bawah ini teman-teman. Oke, seperti itu penjelasan saya. Project sama dengan sama, kita cukup menambahkan di depannya, kita tambahkan tagar, kemudian kita, nah list di sini kalian menggunakan UL ini untuk membuat sebuah list ya, dan untuk membuat sebuah itu list itu teman-teman, gimana ya saya jelasinnya, pokoknya itu kita membuat sebuah list di dalam ininya teman-teman, kelas navbar nav ms auto. Nah responsive ini untuk, dan navbar collapse ini untuk di sebelah kanan, pojok kanan atasnya. Nah kemudian masthead ini untuk kelas header kelas ini untuk membuat teks yang ini teman-teman, untuk menampilkan teks besar seperti ini, kalian harus menggunakan ini, text align 100 dan item center, justify content center. Nah div class center itu Nur Wahid, seperti itu, Muhammad Nur Wahid. Nah hawan yaitu huruf untuk huruf yang terbesar. Nah untuk membuat seperti itu, membuat tulisannya seperti ini teman-teman, agak buram-buram gini ya, itu ada di itunya, di mana, di CSS nya nanti teman-teman. Oke, CSS nya banyak teman-teman, mungkin hanya sebagian yang akan saya jelaskan untuk CSS nya, bukan karena kalian juga tidak akan betah juga ya kalau saya akan menjelaskan CSS dari awal sampai akhir, karena ini di CSS ada berapa item, banyak sekali. Dan di H2 ini ada, nah ini untuk penjelasan saya. Kemudian about, href about ini untuk get start ini ya, get start btn underscore primary ini untuk merubah warna ini teman-teman, merubah warna ini primary ini. Oke, di website sebelumnya saya di GitHub, di akun GitHub itu kan ada source code, di source code tersebut yaitu menuju ke website saya yang dulu. Nah website saya yang dulu juga menggunakan ini get primary ya, untuk merubah sebuah button dengan warnanya itu akan berubah. Kita gunakan get primary, btn underscore primary. Nah kemudian ini untuk about ya, ini udah ada keterangannya sih teman-teman. Untuk source code yang saya ini ada mastheadnya, ada botnya, ini sudah saya kasih keterangan, jadi kalian tinggal pahami saja masthead, bot. Nah kemudian ini ada div class container pxx. Nah ini untuk kelas kontainernya, container itu untuk penanda, seperti itu, penanda untuk kelas botnya. Kemudian ini gatal teman-teman, hidung saya, sorry. Kemudian ada H2 kelas text while. Nah text white. Nah text white itu nanti tulisannya akan berwarna putih seperti itu. Nah kalau kalian nggak rubah seperti itu ya nggak akan warna putih, itu teman-teman. Nah yang ini about and build of me, seperti itu, kalian kan rubah ke warna putih. Text white 50. Nah text white 50 ini untuk kapasitas warnanya itu kecerahan, brightness-nya itu dengan 50. Nah itu akan agak-agak buram seperti itu. Oke, kita ke bawah langsung lanjut ke nah ini ada ini teman-teman, bentar, mungkin ada img nya teman-teman yang di atas, atau kalau nggak salah saya tambahkan di itu, di CSS nya image untuk membuat ini. Nah untuk latar ini ya, ada di image di CSS nya teman-teman. Nah ini kemudian kita ke bawah. Nah ini ada about of build of me. Nah di sini ada src asset img parts png. Nah di sini png ini untuk ini teman-teman. Nah untuk gambar yang ini teman-teman. Jika kalian ingin membuktikannya, kalian cukup gini, hapus ini gambarnya, jangan sesuaikan, Ctrl S ya. Kita lihat apa yang terjadi, hilang teman-teman, datanya hilang. So what,
Kok bisa gitu ya? Karena tidak sesuai. Nah ini hilang kan, nggak ada gambar di sini, nggak ada gambar lagi. Nah kita kembalikan seperti asal. F5 refresh, itu akan ada lagi. Tuh ada lagi ya, grayscale. Oke. Ini tentang saya untuk menampilkan itu ya. Kemudian kita ke bawah lagi, itu saya buat sebuah judul. Nah ini judul untuk penambahan saya buat kelas div. Judul yang ini teman-teman. Simple things you can know about nature, seperti itu. Nah di dalamnya itu ada image.src. Nah di situ ada image.src, assets, image. Nah ini untuk menuju ke image class. Nah image class img fleet. Nah fleet ini untuk mengatur itunya, ini kelebaran itunya fleet. Nah kita kalau hapus ini akan berubah teman-teman. Nah itu besar ya, nggak akan itu untuk membedakan, itulah istilahnya, memisahkan dari knowledge ini, dari yang itu. Kita kembalikan lagi. Kenapa gatal ya hidung saya. Kemudian ke lovely and beauty precious. Nah di sini nih ada 1 2 3 4, ada 4 foto. Simple sih, sangat simple, hanya dengan hitam kombinasi seperti itu teman-teman. Jadi kalian untuk membuat website itu gak perlu ribet-ribet dengan berbagai macam warna. Kalian cukup dengan, ya bukan gak boleh dengan banyak warna sih, boleh, tetapi kalau menurut saya sendiri ya, pendapat pribadi saya itu dengan warna gak cukup banyak warna, kalian hanya dengan mengkombinasikan warna tersebut agar menjadi kelihatan enak dilihat oleh yang ingin melihat website kalian. Nah seperti ini. Kemudian ke knowledge. Nah di sini ini untuk ke image yang saya simpan ya, JPG-nya. Untuk data JPG itu ada di sini, assets, data JPG-nya. Untuk mengakses assets ini kalian kan bisa img class. Nah ini ada assets. Nah ini ada beberapa itunya, ada beberapa fotonya di sini ya. Jadi saya ini menggunakan foto yang masthead, yang ini, foto pertama masthead.jpg. Oke. Kemudian ke bawah kalian kalau ke bawah lagi kalian akan mendapatkan foto-foto yang lebih banyak lagi, yaitu foto atau foto yang saya gunakan untuk membuat HTML tersebut. Nah di sini ya, di sini. Oke. Kemudian ini ada lovely and beauty, ini hanya penjelasannya saja teman-teman. Oke, lanjut ke bawah. Nah center ini untuk apa, untuk penulisannya. Jika kalian ingin membuatnya ke tengah, bg_black center. Sorry teman-teman, udah ngantuk parah ini. Saya ngetik jam 12 malam ini teman-teman. Sorry ya. Teks LG Live ini untuk sebelah kanan, untuk membuatnya di sebelah kanan. Nah, project one row. Nah, ini udah saya jelaskan. Udah saya tandain ya, di sini ada project one row, artinya di project pertama di row kanan. Itu row kedua. Justify content center. Nah, XMB. Oke, seperti itu. Dan itu ada img, itu kita menggunakan ini tetap seperti yang tadi. Di sini kalian bedakan ya untuk kelasnya ya. Untuk kalian membuat sebuah kelas, kalian bedakan agar tidak campur aduk gitu. Kalian kalau samakan, seumpama kalian membuat kelas dan nama di dalam kelas tersebut sama seperti judul, dan kemudian kalian buat judul lagi di bawah, kemudian kalian samakan nama kelasnya, kalian itu akan campur aduk teman-teman, nama kelasnya seperti itu. Jadi kalian harus membedakan nama kelas tersebut. Oke, langsung ke bawah, kita ke icon itunya. Nah, yang subscribe itu. Bagaimana saya membuat ini? Nah, ini juga sebuah ini tulisan, dan untuk ini sebuah gambar, teman-teman. Yang ini gambar, yang ini gambar ini. Yang di pinggir-pinggir baru ini dengan menggunakan teks, dengan teks itu. Nah, di sini kita buat teks white.
paper plan. Nah, di sini gunakan itu, dan kemudian di sini di bawah ada itu input class. Nah, kita menggunakan input, kita akan gunakan kata-kata input, dan kita gunakan placeholder di sini teman, untuk menambahkan sebuah email. Untuk menambahkan data kita gunakan placeholder. Untuk membuat apa ya, itu membuat sebuah tabel seperti itu. Kita membuat tabel, tapi tabel yang mau diinputkan oleh user seperti itu ya, mungkin lebih mudahnya seperti itu. Kita gunakan placeholder, dan tipenya kita rubah ke tipe email, dan ID sama dengan input emailnya. Tipenya kita rubah ke email. Jadi kalian kalau ingin memasukkan, kalian harus menggunakan email kalian seperti itu. Kalau bukan email ya gak akan bisa seperti itu. Dan untuk script, subscribe katanya, astagfirullah, subscribe. Dan untuk subscribe ini btn primary ya, kita gunakan btn lagi, kita gunakan btn underscore primary, yaitu kita gunakan rubah warna ini di sini ya. Sama fungsinya itu kita menggunakan fungsi yang di atas ini, kita gunakan fungsi yang get start. Oke. Nah, seperti itu. Nah, bedanya ya, kalau kalian membuat seperti ini dalam satu website, karena jika mengklik seperti ini, tadi error kawan-kawan. Nah, kalian kalau mengklik seperti ini error, teman-teman. Nah, kan error. Kadang terjadi error memang, ada delay sedikit gitu. Nah, kalau kalian sampai mana dah tadi kita? Nah, ya, membuat website. Kalian kalau membuat website, kalian mau membuat dua website, tapi yang satu websitenya akan dimasukkan ke dalam satu website yang di sini. Di project sebelumnya itu saya membuat 3 website ya, 3 link seperti itu. Jadi kalau kita mengklik di sini, ini akan pindah ke website yang satunya. Tapi kalau di website yang sekarang ini, saya itu membuat websitenya itu, untuk penjelasannya itu saya ditaruh di bawah. Nah, jadi untuk mengakses ke bawah, kita hanya memerlukan sebuah tagar, dan kita panggil about yang di bawah itu. Jadi kita akan bisa menggunakan navbar tersebut, dan untuk membuat navbar ini tetap meskipun kita geser ke bawah, dan untuk merubahnya kita menggunakan penggabungan atau kostumisasi itu, apa namanya, CSS dan JavaScript-nya teman-teman. Jadi lebih lembut untuk itunya, untuk pergerakannya. Oke, kita ke bawah ya, kita lanjut sini. Aduh, gatel. Kita lanjut ke sini. Nah, di sini ada context section bg black yaitu background black teman-teman, background black. Nah, di sini background black ini yang di bawah ini saya tambahkan di sini. Ini background black yang di bawah, backgroundnya itu black. Nah, jadi yang ini beda teman-teman, beda gambar seperti itulah lebih gampangnya ya. Background black, kemudian ke bawah kita buat kontainer biasa ya, px4 dan pxlg5. Ini kalian kalau tidak mengerti bisa lihat di Bootstrap juga. Saya menggunakan kebanyakan ini, saya memang banyak menggunakan di template di Bootstrap. Karena kalau di Bootstrap itu ya memang karena memang untuk saat ini tuh, untuk website, kita membuat website itu tidak perlu kayak awal-awal itu ya. Karena udah ada penyedia template-nya teman-teman, yaitu seperti Bootstrap. Di Bootstrap itu juga lengkap, ada template untuk membuat website. Jadi kita tinggal mengedit beberapa saja seperti itu. Nah, kita ke bawah. Nah, ini ada kotak seperti ini. Ini kalian membuatnya di sini fast i. Nah, di sini ada ini fast sama dengan fast market alt text primary mb store. Bagaimana kalau kalian rubah ininya? Coba kalian lihat. Nah, itu berbeda ya, berbeda sedikit. Kita run lagi. Nah, udah balik ke asal. Ini untuk membuat seperti ini, kalian perlu membuat, nah ini address yang di sini, address mx auto. Nah, seperti ini mb, ini kalian buat di CSS-nya. Kalian juga atur di CSS untuk penampilannya ya, penampilan sebuah foto, sebuah image, bukan sebuah foto ya sebenarnya, sebuah image. Dari tadi saya salah mengatakan
kalau foto. Sebenarnya itu image ya. Kalau foto kan kalau kita berfoto seperti itu foto. Kalau ini image teman-teman. Sorry salah. Jadi jangan sampai keliru. Oke, image-nya kalian atur di CSS-nya untuk penampilan yang bagus itu CSS-nya. Tapi di Bootstrap itu lebih gimana ya? Lebih enak gitu. Karena penampilannya itu udah bagus seperti itu. Nah, di sini kan ada jalannya Agus Suprapto. Nah, ini ada email saya. Oh, di sini bisa diklik teman-teman ternyata emailnya. Oke, kita bisa menambahkan email di email saya. Oke. Email. Saya lupa menambahkan di sini, teman-teman. Ya maklum lah, karena ini kan saya juga mengambil dari Bootstrap ya. Untuk sebagiannya kita ambil di Bootstrap. Kok gak bisa cuy emailnya? Emailnya kenapa ini, Pak? Enggak bisa. Slow dong. Apa sih nih? Gmail kok masuk ke sini sih? Bentar, teman-teman. Ini sih. Ini Pak. Pak, kok kesini lagi, Pak? Oh enggak, udah bisa. Oke. Oke, mungkin kita ini teman-teman. Copy mananya ya untuk menampilkan search saya. Ya udah sih, kalau email kan cuma gitu memang, Pak. Ya udah gitu aja ya. Bentar ya. Kan kalau email memang gitu. Bentar. Kita mau lihat OBS-nya dulu. Ini udah berapa menit, Pak? Kayaknya udah lama. Iya kan udah setengah jam, Pak. Setengah jam lebih, Pak. Oke, kita persingkat saja ya. Ini padahal belum saya jelaskan, Pak, CSS-nya. Sorry ya. Bukan gitu. Ini maksudnya Pak seperti itu saya mengucapkan Pak seperti itu untuk apa ya, kadang-kadang kita kan kalau saya itu bicara dengan teman-teman saya itu kan dengan apa, panggilan sahabatnya gitu ya, kita kan kadang-kadang saya manggil Pak gitu. Pak maksudnya lebih akrabnya gitu teman-teman, jadi jangan salah paham ya, bukannya Pak kepada siapa tapi kepada teman-teman atau yang lebih akrab kepada saya ya. Kadang saya juga keceplosan seperti itu, bukan pak terhadap itu yang lebih tinggi atau memang bapak atau kepada bapak saya atau siapapun seperti itu, jangan berusaha seperti itu. Oke, nah di sini kita lanjut, kita ke font, kita persingkat ya waktunya teman-teman. Ini ada font, kita tambahkan fontnya, nama. Nah di sini kalian bisa menambahkan justify content ya, kalian bisa menambahkan itu apa, menambahkan apa namanya, astagfirullah, menambahkan Facebook, Twitter, dan juga akun GitHub. Kalian bisa gunakan href ini. Nah di href ini kalian bisa tekan itu ya, image href ini, twitter.com ini, kalian bisa menambahkan itu. Oke, di bawahnya mana ada ini, di sini. Nah ini ada ya akun saya. Oke, kemudian untuk CSS-nya ya, aduh ini sedikit paling saya jelaskan untuk CSS-nya karena banyak teman-teman. Nah ini untuk road, nah ini untuk penampilan warnanya BS Blue, Indigo, apa ini untuk membuat warnanya ya, untuk menggabungkan sebuah warna. Dan kita BS gradient, background gradientnya itu kita gabungkan, kita gunakan ini, kita gunakan hitam dan abu-abu. Di sini RGBA, ini penggabungan dari gradient warnanya teman-teman ya, seperti ini kalau kalian ingin melihatnya.
Nah, seperti ini penggabungan ya. Nah, di sini nih ada gabungan warna kan di sini. Ini dari putih yang saya maksud tadi, kan ada tulis apa yang kan ada ketikan saya itu yang dengan nama ini. Ini kalian bisa menggabungkan warnanya menggunakan CSS dengan BS gradient. Kemudian UL-nya kita atur juga, UL-nya center right bottom untuk UL. Untuk judul teman-teman, UL ke depan. Before dan afternya kita buat, after yaitu boxing, gising, dan kita buat bodinya, kita atur body di dalam HTML tersebut kita buat atur seperti ini. Font family-nya kita font size-nya juga atur, font width, line, lebih banyak teman-teman ke bawah. Saya gak bisa jelasin sampai bawah ini sana teman-teman, karena waktu juga mepet. Ini udah 32 jam teman-teman, 32 menit, hampir setengah jam lebih teman-teman. Oke, ini untuk CSS-nya kalian bisa mengatur sendiri ya teman-teman. Kalian juga kalau mau lihat di CSS saya, kalau mau mengakses CSS saya, kalian cukup mengakses itu GitHub saya. Nanti insya Allah saya akan itu upload di GitHub agar kalian bisa melihatnya. Oke, ya ini udah banyak banget teman-teman yang saya jelaskan. Hal-hal yang tidak penting juga saya jelaskan sih di tadi itu. Jadi yang penting seperti ini untuk CSS-nya ya nggak penting-penting amat sih untuk CSS-nya. Cuman ini kan pengeditan untuk itunya, untuk lebih bagusnya seperti itu. Pengeditan badannya, body untuk HTML itu kita menggunakan CSS-nya. Oke, untuk PHP-nya ya yang tadi saya jelaskan itu, PHP-nya itu karena waktunya mepet juga saya keburu ingin cepat selesai gitu, karena masih banyak tugas-tugas yang lain teman-teman. Karena sebagai mahasiswa ya seperti itu, dah kalian tahu kalau mahasiswa seperti apa, itu tugasnya banyak banget, numpuk coy. Oke, terima kasih ya karena udah menonton ini video saya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih yang ingin subscribe, yang ingin like, yang nggak mau subscribe juga apa-apa juga lah. Lumayan udah bagi-bagi ilmu, meskipun ya sedikit banyak bagi-bagi ilmu. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan kembali lagi wassalamualaikum. Pertemuan yang akan datang lagi kayak bukan buat yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.